rubah pola hidup kamu mulai sekarang, begitu ya. Itu yang bisa menyembuhkan, katanya sih gitu. Banyak, soalnya dia juga bilang banyak yang sakit begini. Jadi pokoknya itu rubahlah hidupmu itu menjadi hidup yang baru ya. Takut kalau tiba-tiba mati atau tiba-tiba nggak bisa nafas itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi di video kali ini saya akan bercerita ya. Seperti biasa saya seringnya itu bercerita atau berbagi kepada teman-teman semua. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang kan banyak ya yang bertanya-tanya apakah penyakit asam lambung GERD anxiety ini mematikan ya. Jadi ini menurut saya sendiri dan ini juga kata dokter juga. Saya waktu periksa itu ya ditanamkan pokoknya dokter itu menanamkan suatu kata-kata untuk saya pendam ya biar selalu semangat ya. Jadi yang masih takut atau yang masih takut kalau kenapa-napa ya pokoknya ya. Pokoknya kalau terkena itu apalagi kalau anxiety-nya tinggi, pikiran bisa kemana-mana ya. Ada takut kalau tiba-tiba mati atau tiba-tiba nggak bisa nafas itu ya. Jadi di video ini saya akan berbagi cerita ya. Jadi begini, ini saya waktu periksa ke spesialis penyakit dalam ya. Dan di situ saya periksa dan saya tanya-tanya, dok, penyakit ini apa berbahaya ya buat saya? Kan saya nggak tahu ya itu penyakit berbahaya atau tidak, terus bagaimana caranya menanganinya ya. Jadi dokter bilang gini, penyakit ini itu umum banyak yang terkena penyakit ini. Jadi penyakit ini itu bukan karena apa ya, itu karena kita sendiri ya. Mungkin ada yang penyebabnya karena pikiran, ada yang penyebabnya karena pola hidup tidak sehat. Jadi dokter berkata itu penyakit ini tuh wajar dialami masyarakat ya. Tentunya masyarakat Indonesia itu katanya sih wajar, dan dokter itu nggak kaget ya. Karena di situ saya merasa saya itu sendirian, yang sakit itu cuma saya. Di situ tuh semua yang ngantri itu sakitnya macam-macam ya, tapi di situ tidak ada yang sakit sama seperti saya. Jadi kan menurut saya kan, wah ini berarti cuma saya doang yang sakit ya. Karena saya di situ waktu itu belum share di Facebook atau mencari-cari informasi di Facebook kalau dan di grup ya, khususnya grup saya belum tahu. Grup asam lambung juga ada, terus di YouTube juga ada ternyata ya. Ternyata di YouTube di komentar itu juga banyak ya. Jadi penyakit ini tuh penyakit ya penyakitnya orang Indonesia, katanya begitu sih. Karena pola hidup sehat itu ya, pola hidup sehat, makannya nggak teratur, terus pikirannya itu jelek, negatif terus gitu ya, itu kata dokternya. Dan saya disarankan ditanamkan sebuah kata-kata yang begini. Jadi kamu itu nggak usah gimana-gimana. Memang penyakit ini itu, penyakit asam lambung GERD anxiety itu memang sensasinya begitu, tapi tidak mematikan. Asal ini ada asalnya ya.
Asal itu kamu harus rubah pola hidup, rubah pola makan, pokoknya ubah semua pola hidup kamu itu ke yang benar. Terus jaga pantangan juga, berpikir positif. Jadi pokoknya itu rubahlah hidupmu itu menjadi hidup yang baru ya. Jadi nggak memakai pola hidup yang lama. Jadi pola hidup lama itu harus ditinggalkan ya, karena itu sebagian besar ya orang Indonesia itu pola hidupnya tidak sehat ya, begadang itu termasuk, terus makannya telat, makannya sembarangan, minumnya juga sembarangan, nggak mementingkan kesehatan ya. Rata-rata sih begitu ya, teman-teman yang terkena itu rata-rata terkenanya seperti itu, dari pikiran, dari pola makan, mungkin kecapean juga. Jadi ini penyakit yang wajar ya, itu kata dokternya, spesialis penyakit dalam, waktu saya kontrol di rumah sakit ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya, yang menonton video ini khususnya, jadi kalian udah nggak usah nyari-nyari lagi. Udah, memang ini itu penyakit sebenarnya nggak berbahaya, cuma tinggal kalian sendiri. Kalau kalian masih pola hidupnya masih semrawut, sudah menderita penyakit ini, tapi kok pola hidupnya tidak bisa dirubah, pola makan masih tetap kayak dulu, sembarangan, nggak teratur, ya itu berbahaya kalau begitu. Kalau kalian bisa merubah pola hidup sehat, terus makan yang teratur, jaga pantangan, nanti kalau udah sembuh ya bisa makan pantangan lagi ya, asal jangan banyak-banyak. Itu sih kata dokternya itu. Dan saya di situ menanam, susah banget sih pertamanya sih, saya susah banget untuk menanamkan kata-kata itu. Sebenarnya penyakit ini itu tidak berbahaya, asalkan kalian itu atau kamu itu rubah pola hidup kamu mulai sekarang, begitu ya. Itu yang bisa menyembuhkan, katanya sih gitu. Banyak, soalnya dia juga bilang banyak yang sakit begini ya, cuma mungkin pas saya kontrol di situ nggak ada yang sakitnya kayak saya ya. Jadi kan saya merasa sendirian ya, takut ya, dan bertanya-tanya kok cuma saya yang sakit kayak gini ya. Jadi kan nggak bisa sharing-sharing. Terus saya setelah menemukan Facebook itu ya, saya ya tahu ya, dan YouTube juga, itu YouTube-nya Mas Rohimat dan Erik Wibowo yang saya tahu itu waktu itu saya masih parah-parahnya ya. Kalau sekarang sih udah banyak ya, udah yang saya tahu sih, mungkin udah dari dulu, cuma saya nggak tahu ya. Yang saya tahu itu cuma Mas Rohimat sama Mas Erik gitu. Jadi kita semua itu memotivasi kalian atau memotivasi teman-teman itu biar semangat ya. Jadi nggak bikin down di pikiran. Jadi kita harus semangat terus. Pokoknya kan ada ya, nah, teman-teman yang mungkin males makan, nah itu, atau waktunya makan tapi perut masih penuh, itu sandiwara si lambung ya. Jadi kalian harus waktunya makan ya makan, jangan males. Itu malah seneng ya penyakitnya, padahal itu perutnya itu kosong, tapi dia itu kembung, banyak gasnya ya, jadi terasa kenyang. Itu salah satu sandiwara si lambung ya. Kalau kita nggak makan ya malah tambah ya, malah sakitnya tambah, karena itu asam lambung itu bekerja terus. Jadi nggak ada makanan yang dicerna, itu dia membludak gitu ya, membludak sampai ke atas dan akhirnya naik dan mendorong si katup esofagus itu ya. Jadi naik ke kerongkongan ini ya. Jadi kan dada pasti sesek tuh, dan banyak lagi sensasi yang di dada, celekit-celekit, ada panas, ada ingin muntah, ada bersendawa terus.
itu ya. Jadi pokoknya kalian harus tanamkan kata-kata itu, penyakit ini itu tidak berbahaya. Yang penting kalian harus rubah pola hidup sehatnya. Kalau masih begitu-begitu ya berbahaya. Kalau kalian rubah, benar-benar rubah, jadi udah tinggalkan pola hidup yang lama, kita berjalan ke pola hidup yang baru, mulai dari nol lagi. Gimana sih menerapkan pola hidup sehat? Ada di video saya, bisa kalian lihat berulang-ulang, jadi kalian pahami ya yang saya katakan itu. Jangan cuma dilihat terus didengarkan, oh udah, oh cuma begini aja, terus nggak dilakuin. Itu harus dilakuin, karena pasti kalian semua itu pengen sehat ya. Oke, begitu. Jadi intinya itu nggak berbahaya sih, nggak berbahaya. Kalau berbahaya ya banyak yang banyak korbannya ya. Penyakit lambung itu nggak berbahaya asalkan kalian rubah pola hidup menjadi pola hidup yang sehat. Jadi nggak seperti dulu, nggak sembarangan. Oke, begitu saja. Ini dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian lekas diberi kesehatan ya. Amin.